Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan KBM, mengikuti materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang kedua. Nah, sebagaimana minggu kemarin kalian mendapatkan tugas untuk menghafalkan surat Ali Imran yang berkaitan dengan demokrasi yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ini berkaitan dengan perintah berpikir kritis. Karena kita semua tahu bahwa hal yang membedakan antara diri kita sebagai manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya itu adalah akal. Ya, jadi makhluk yang lain, hewan, binatang dan sebagainya itu tidak dikaruniai akal. Nah, sementara kita manusia dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah kita wajib kita syukuri. Nah, bagaimana mensyukuri akal ini? Tentu saja gunakan akal itu sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk berpikir. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Baiklah, para siswa sekalian, sebelumnya tentu saja kita awali dengan membaca surat Ali Imran ini ya. Kalian perhatikan bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya. Nah, kalian perhatikan arti atau terjemahannya ya. Di sini nanti kalian bisa melihat di Al-Qur'an terjemah atau mungkin juga di buku paketnya. Nah, dan lebih khusus lagi ya, kalian bisa menggunakan apa yang sudah disediakan di koperasi. Itu ada LKS nih yang seperti ini ya, nanti bisa kalian miliki ya, bisa kalian miliki di koperasi sudah ada. Nah, ini jadi ada terjemahan di sana lengkap ya, kemudian bacaan tajwidnya juga kalian bisa perhatikan di sini. Coba kalian perhatikan di sini semuanya ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Coba kalau sampai di situ, nah kalian perhatikan ada bacaan apa saja. Pertama di sini inna, itu bacaan apa? Gunna. Inna fi khalqis samawati, as-samawati itu adalah alif lam qamariyah atau samsiah tuh, as-samawat. Ya. Nah, itu adalah alif lam samsiah. As-samawati wal ardh wa ikhtilafil laili. Wa ikhtilafil laili. Al-laili ya. Ini bacaan apa ini? Mad apa? Mad lin atau mad layin. Kenapa? Karena di situ ada harokat fathah di depannya, kemudian berhadapan dengan ya mati. Maka di sini dinamakan mad lain.
Beda halnya kalau misalnya harokat kasroh mendahului kemudian berhadapan dengan yang mati, maka itu menjadi mad tabi'i. Tapi karena ini harokat fathah depannya kemudian menghadapi ya, maka menjadi mad lain. Oleh karena itu tidak boleh dibaca asal nyenggol misalnya al-laili tidak boleh. Karena mad itu prinsipnya dibaca panjang. Maka di sini waqtilafil laili ya. Waqtilafil laili wan nahari ya. Ini wan nahari ada bacaan apa saja? Yang pertama adalah wan nahari, ada alif lamnya. Di sini alif lam samsiyah atau qamariyah? Ya, ini samsiyah. Wan nahari. Di alif lamnya. Kemudian itu ada nun bersaddah atau bertasdid, maka itu dibaca gunnah. Wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ya. Qiyaman wa qu'udan. Ini kalau diwakafkan ya maka dibaca wa qu'udan. Tapi kalau misalnya dilanjutkan wa qu'udan wa ala. Ini ada tanwin menghadapi waw, maka dibaca apa itu? Ini ya. Dibaca apa tadi? Gunnah ya. Qu'udaw ya. Idgham ya maksudnya. Wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar ya. Ini perhatikan artinya ya. Kalian bisa melihat panduannya di situ di buku di buku paket atau di LKS ya. Ini tadi disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan berpikir kritis ya. Ini dengan berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis ya. Kritis. Ya, itu ya. Ini tugas manusia itu diantaranya menggunakan akal pikirannya ketika hendak mensyukuri nikmat akal. Dan pengertian syukur itu adalah memanfaatkan ya, karunia Allah sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Kita beri akal, maka cara mensyukuri akal itu adalah menggunakannya untuk berpikir. Dan ada tingkatan-tingkatan berpikir, ada berpikir imajinatif, ada berpikir realitas, ada yang berpikir kritis, bahkan ada pula yang dinamakan berpikir abstrak. Itu ya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang berpikir kritis. Kalian perhatikan dulu di sini ayat Al-Qur'annya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahari ya. Dan pergantian antara malam dan siang. Ya, ini kan kita mengamati ya, sekarang sedang siang, sebentar lagi malam tentu saja. Jadi terjadi pergantian secara alamiah, secara sunatullah Allah yang mengatur ya, waqtilafil laili wan nahari, pergantian antara malam dan siang. La ayatil liulil albab. Maka di dalam pergantian malam dan siang itu, di dalam penciptaan langit dan bumi itu, maka itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat itu artinya tanda-tanda. Itu ya. Ayatil liulil albab. Tanda-tanda. Liulil albab bagi siapa? Bagi orang-orang yang
berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab itu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Atau dengan kata lain ada ayat Al-Quran juga yang menyebut afala yaqilun, apakah engkau tidak menggunakan akal pikiranmu? Apakah engkau tidak memikirkan sesuatu itu? Ya, jadi ulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, termasuk pergantian malam dan siang, itu bagi orang yang senantiasa menggunakan akal sehatnya, menggunakan pikirannya, maka itu semuanya menjadi tanda-tanda akan kebesaran Allah terhadap kita semua. Kemahabesaran Allah, kemahagunan Allah, kemahakekuasaan Allah. Maka tidak ada seorang pun sebenarnya yang bisa mengatur pergantian antara malam dan siang kecuali hanya Allah dengan kemahakekuasaannya. Inilah. Nah, jadi orang yang menggunakan akal pikirannya akan sampai mengenal kekuasaan Allah, akan sampai mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya manakala menggunakan akal pikirannya itu. Maka gunakan akal pikirannya diantaranya dengan berpikir kritis. Siapa sih orang-orang yang berakal itu? Siapa sih orang-orang yang menggunakan akal sehatnya itu? Yang menggunakan akal pikirannya itu? Nah itu di sini juga yaitu ya alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Yadhkurunallah. Ya, mengingat Allah dalam keadaan bagaimana? Yadhkurunallah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, ya, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaringnya mereka senantiasa memikirkan akan berbagai ciptaan Allah. Nah, di sini disebutkan wa yatafakkaruna, dan mereka orang-orang yang berakal itu senantiasa berpikir, senantiasa menggunakan akal pikirannya, yatafakkarun. Mereka senantiasa berpikir fi khalqis samawati wal ard, ya, berpikir tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Kemudian sampailah kemudian pada katakan pengenalan terhadap kekuasaan Allah, ya, dengan berpikir kritisnya itu, sampai kemudian orang yang berpikir itu sampai pada titik kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semuanya ini, engkau menciptakan langit dan bumi, engkau menciptakan pergantian antara malam dan siang, ya, hadza batila, dalam keadaan sia-sia. Jadi apa yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Terjadinya pergantian siang dan malam ada manfaatnya bagi kita sebagai makhluknya. Nah, kemudian juga diciptakannya langit dan bumi, ya. Langit ditegakkan di atas bumi, ya, sementara bumi didatarkan juga. Ya, ini ada manfaatnya untuk kita sebagai makhluknya. Maka kemudian sudah selayaknya lah kita memuji dan menyembah kepadanya. Di sini disebutkan subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami, lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, dari ayat ini kandungan berkritisnya yang mana? Ya di sini. Kita ditantang di sini oleh Allah, ya. La ayatil liulil albab. Nah, kemudian di sini juga wa yatafakkaruna. Nah, berpikir, senantiasa berpikir. Nah, ini ya. Lalu apa sih sebenarnya berpikir itu? Apa itu proses berpikir itu? Ingat ya, pikir itu kan, berpikir itu adalah merupakan kerja akal. Akal itu ya salah satu fungsinya itu tentu saja untuk berpikir. Berpikir berarti menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain secara abstrak, prosesnya di dalam akal kita. Nah, adapun kritis itu apa kritis? Kritis itu artinya bisa jadi
untuk menjawab tantangan yang mendesak yang sesegera mungkin sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Inilah berpikir kritis. Nah, jadi kita melalui ayat ini hendaknya kita bisa menempatkan diri kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dalam mensyukuri nikmat dikaruniai atau dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu fungsinya adalah untuk berpikir kritis. Sehingga dengan berpikir kritis inilah kita mampu mengenal Allah tentu saja dengan petunjuk dan hidayahnya. Nah, ini ya, maka inilah petunjuknya berupa apa? Ya tadi nih, adanya pergantian malam dan siang, terciptanya langit dan bumi. Ini adalah tanda-tandanya. Nah, jadi yang kelihatannya nampak secara dohir, kemudian ditransfer, ya, dipikirkan dalam proses abstrak kita dalam berpikir untuk kemudian kita mendekatkan diri kepada kekuasaan Allah atau untuk mengenal kemahabesaran Allah. Kemudian disebutkan di ayatil liulil albab. Nah, itu ya. Nah, ini barangkali ya materi pada hari ini. Jadi nanti silakan kalian tindak lanjuti ya. Nanti kalian tindak lanjuti lagi ya dengan membaca pada Al-Quran dan terjemahan ataupun pada buku paket atau juga pada buku LKS ya. Silakan ya, nanti kalian hafalkan. Kemudian untuk hafalannya nanti secara teknis akan ditagih ya masing-masing nanti ya, dalam situasi tertentu nanti ya dites, bisa juga lewat video dan sebagainya, tapi nanti ya nunggu petunjuk dari Bapak. Itu saja barangkali, dan sebelumnya mari kita baca dulu ya sebentar, kita ulangi lagi untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini. Perhatikan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Mohon maaf ya Bapak suaranya agak serak ya karena agak pilek. Jadi mudah-mudahan kalian bisa membacanya di rumah dengan lebih nyaring dan lebih bagus lagi dengan memperhatikan kaidah hukum tajwidnya. Terima kasih untuk kesempatan pertemuan pada hari ini, dan jangan lupa kalian absen ya. Nah, itu saja, dan silakan nanti hafalkan ayat ini. Nanti hafalannya langsung dengan surat Ali Imran tentang demokrasi yang kemarin sudah dibahas pada pertemuan yang pertama. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.